Persib siap coret pemain asing di putaran kedua. Menjadi tim juara bertahan itu tekanannya berlipat ganda. Standar yang dipasang oleh Bojan Hodak sangat tinggi dan tidak ada satu pemain pun yang bisa bersantai, terutama para pemain asing. Menjelang bursa transfer putaran kedua, rumor panas soal evaluasi skuad mulai berhembus kencang. Dan kabarnya, ada satu nama pemain asing yang berpotensi keluar. Kita harus jujur, dalam tim sebesar Persib, persaingan itu kejam. Rumor yang beredar di kalangan bobotoh kini mengarah pada satu sosok, yaitu kiper pelapis asal Wolves, Adam Ziyech. Namanya menjadi yang paling santer disebut-sebut akan diganti di putaran kedua nanti. Tentu ini bukan tanpa alasan. Sejak didatangkan, Ziyech yang punya nilai pasar tidak main-main, yaitu sekitar 1,74 miliar, praktis belum memberikan kontribusi nyata di laga resmi. Dia lebih banyak terisi di sesi latihan daripada di bawah Mister Gawang saat pertandingan. Bagi tim yang punya target juara Super League dan melaju jauh di kompetisi Asia, memiliki pemain asing yang hanya menjadi cadangan mati adalah sebuah kemewahan yang tidak perlu. Kita memang punya Teja Paku Alam sebagai kiper utama yang tangguh, tapi kita butuh pelapis yang sepadan, yang bisa mengancam posisi Teja dan siap kapanpun diturunkan tanpa membuat kita cemas. Situasi Ziyech saat ini dianggap tidak sehat untuk kompetisi internal tim. Bojan Hodak adalah pelatih yang tidak kenal kompromi. Dia butuh setiap pemain di skuadnya, terutama slot pemain asing yang mahal untuk memberikan kontribusi 100%. Kegagalan Ziyech menembus tim utama inilah yang membuat posisinya kini di ujung tanduk. Rumor itu diunggah oleh akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya @liga_dagelan pada Senin 3 November kemarin. Akun itu menjawab pertanyaan dari seorang warganet soal kabar pergerakan Persib Bandung di bursa transfer putaran kedua musim 2025-2026 mendatang. Bojan Hodak ungkap kondisi pemain jelang kontra Selangor. Setelah melalui pertempuran fisik yang super ketat di kandang Bali United, banyak dari kita yang pasti cemas dengan kondisi kebugaran para pemain. Apalagi jadwal neraka sudah menunggu di depan mata. Laga di kompetisi Asia harus segera kita hadapi. Untungnya Coach Bojan Hodak datang membawa kabar yang menenangkan. Pelatih kepala kita Bojan Hodak telah memberikan kabar terbaru soal kondisi tim menjelang keberangkatan ke Malaysia untuk menghadapi Selangor FC. Kabar baiknya, Hodak mengonfirmasi bahwa tidak ada pemain yang mengalami cedera serius setelah laga berat di Gianyar. Semuanya bagus. Begitu kata Hodak. Dia memastikan bahwa kondisi para pemainnya bugar dan siap tempur. Atmosfer di ruang ganti pun disebutnya sangat positif, yang tentu saja menjadi modal mental penting setelah berhasil memecahkan rekor buruk di Bali. Namun, dengan kondisi fisik yang prima dan mental yang sedang di puncak, Hodak sangat optimis timnya bisa melanjutkan tren positif di kancah AFC Champions League 2. Mendengar konfirmasi langsung dari Coach Hodak tentu membuat kita sebagai supporter merasa lega. Ini menunjukkan bahwa tim pelatih punya manajemen kebugaran yang sangat baik. Para pemain siap secara fisik dan mental untuk kembali bertarung demi harga diri Maung Bandung di level Asia. Sadil Ramdhani kirim Saiwar untuk Selangor FC. Pertandingan melawan Selangor FC di Malaysia nanti bukan cuma soal adu taktik antar klub, tapi juga akan menjadi laga yang sangat emosional bagi salah satu pemain kita. Ya, kita akan menyaksikan Sadil Ramdhani bertarung melawan mantan lawannya di Liga Malaysia. Perang urat syaraf atau Saiwar pun sudah dimulai, tapi dengan cara yang sangat berkelas dari Sadil. Kabar pertama yang harus kita tahu, antusiasme bobotoh untuk laga ini gila-gilaan. Tiket untuk tribun away di Malaysia dilaporkan sudah terjual habis alias ludes. Ini berarti akan ada invasi biru besar-besaran di kandang lawan. Dia pun mengirimkan pesan khusus. Tapi ini bukan Saiwar provokatif. Sadil justru mengirimkan Saiwar yang dewasa. Dia secara khusus menitip pesan dan meminta puluhan ribu bobotoh yang akan hadir untuk bisa tertib, menjaga sikap, dan menjaga nama baik Indonesia di Malaysia. Namun, di balik pesan dewasanya itu, Sadil menegaskan profesionalismenya. Dia punya misi pribadi untuk mengalahkan Selangor demi membawa Persib lolos ke fase knockout AFC Champions League 2. Tentu, kita hargai pesannya, tapi di atas lapangan selama 90 menit, dia adalah senjata kita yang harus kita dukung penuh.
Andrew Jung temukan duet terbaiknya di tim. Membangun lini depan yang tajam itu butuh waktu. Tidak cukup hanya mengandalkan satu striker. Dibutuhkan pemahaman dan telepati antar pemain. Kabar baiknya, striker kita asal Prancis, Andrew Jung, sepertinya telah menemukan pasangan duet terbaiknya di lini serang Maung Bandung. Sosok yang dimaksud ialah si Pangeran Bandung, Beckham Putra. Dalam sebuah wawancara, Andrew Jung secara terbuka memuji chemistry atau koneksi yang ia rasakan dengan Beckham. Jung merasa bahwa pemahaman di antara para pemain di lini depan Persib saat ini, terutama dengan Beckham, sudah sangat kuat. Puncak dari chemistry manis ini terlihat jelas saat laga melawan Bali United. Jung menceritakan momen di balik gol yang tercipta. Dia bilang dirinya sudah tahu gerak-gerik Beckham bahkan sebelum bola itu dioper. Dia fasih dengan gaya bermain Beckham sehingga dia tahu persis kemana harus berlari untuk menyambut bola. Ini adalah level pemahaman yang tidak bisa didapat dalam semalam. Ini adalah hasil dari proses latihan yang panjang dan kepercayaan penuh dari Bojan Hodak. Ketika seorang striker dan seorang gelandang serang sudah bisa saling memahami tanpa perlu melihat, inilah yang disebut duet berbahaya. Jung tahu kapan Beckham akan melepas umpan terobosan, dan Beckham tahu kemana Jung akan bergerak mencari ruang. Tentu saja, kolaborasi manis antara Andrew Jung dan Beckham Putra ini adalah senjata baru yang sangat kita butuhkan. Di tengah jadwal padat di Liga dan kompetisi Asia, duet yang semakin padu ini menjadi harapan terbesar kita untuk terus membobol gawang lawan dan meraih kemenangan demi kemenangan.